Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di hari ini melalui sapaan renungan harian Toraya Kamis 8 Juni 2023. Sobat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus, siapa saja Allah bisa memberikan karunia kepadanya, tentunya dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berguna bagi sesama dan demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dan saya yakin Sobat Rehat pun diberkati oleh Tuhan, bahkan diberikan kesanggupan-kesanggupan untuk mempermuliakan Dia. Seperti apa merespon karunia yang Allah berikan di kehidupan kita? Seperti apa anak-anak Tuhan yang diberikan talenta khusus dari Allah? Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu kembali menyapa dan berbicara di hari ini. Firman yang akan menguatkan dan juga mengubah kehidupan kami semakin percaya kepadamu. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tema rehat di hari ini, aneka karunia dari Allah. Sobat Rehat, tentunya kita masih ingat peristiwa Meko, sebuah tempat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, dan tentunya dengan dua orang anak yakni Selvin dan Moko. Menjadi sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh memberikan kesembuhan secara ajaib bagi banyak orang. Dan mungkin saja Sobat Rehat pernah ke sana ataukah juga mengalami lawatan yang luar biasa itu. Ada banyak pendapat tentang fenomena penyataan kasih Allah di Meko. Tetapi terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Kita tidak menyangkali adanya mujizat kesembuhan itu. Di ayat 9,
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan yang kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Firman Tuhan tidak menyembunyikan itu, karunia untuk menyembuhkan, di samping karunia-karunia yang lainnya. Semuanya adalah kasih karunia Allah, semuanya adalah karunia roh. Persoalan yang muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Artinya pemberian terbatas dalam ruang dan waktu yang dikehendaki Allah. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan anak-anak Tuhan sering mengelola dan memanfaatkan dengan maksud-maksud yang lain, terlepas dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika manusia mulai mengelolanya untuk berbagai kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi dan hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, maka tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan tidak untuk menghormati Tuhan. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, penting untuk kita ingat bahwa suatu karunia, jikalau tidak diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita untuk mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan rohani, yang muncul adalah kecemburuan, kesombongan pada yang menerimanya, dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu tidak perlu cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Muliakan Tuhan dengan apa yang menjadi karunia Allah dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di hari ini kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Dan setiap kami pastilah Tuhan berkati, setiap kami pastilah Tuhan berikan kesanggupan untuk mengelola kehidupan ini, untuk menjadi saluran berkat, bahkan untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini berkati setiap anak-anak-Mu yang sementara bergumul, yang sementara ditawan rasa sakit karena kondisi fisik ataukah juga psikis yang bermasalah. Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kelegaan dan kesadaran. Bahkan Tuhan, di hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang sementara bergumul karena perkara duka cita, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Tuhan sumber penghiburan, Tuhan sumber ketabahan dan kekuatan. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Lanjutkan kasih karunia-Mu di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.